sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, semua baik dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Saat ini kita di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah sukacita di dalam pertobatan. Pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang. Bukan hanya bagi mereka yang berlaku jahat, tapi termasuk juga bagi orang percaya atau pengikut Kristus. Boleh katakan amin? Nah, pertanyaannya, mengapa? Nah, saudara, karena manusia dilahirkan dalam dosa dengan memiliki kecenderungan hati yang ingin selalu berbuat jahat. Inilah yang disebut dengan dosa warisan. Keberadaan berdosa semua orang yang dibawa sejak lahir. Atau yang lain lebih senang mengatakan istilah dosa asal. Seperti tertulis di Roma 5 ayat ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu artinya kita telah bertobat. Amin. Nah, arti bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi mengalihkan arah jalan hidup kita. Dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa, berbalik kepada jalan yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena itu pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu menjadikan Yesus sebagai Raja yang berhak memerintah atas kehidupan kita. Katakan amin. Oke, sekarang kita lihat. Mau bertobat atau tidak mau bertobat adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup yang harus diambil oleh setiap orang. Masih banyak orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus lebih suka mengambil keputusan tidak mau bertobat. Mengapa? Karena mereka pikir bahwa pertobatan hanya akan mengekang ruang gerak mereka. Tidak bisa hidup sesuka hati. Tidak bisa lagi memuaskan keinginan dagingnya. Padahal jelas firman Allah berkata di Galatia 5 ayat ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi namanya bertobat ya harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Awal pertobatan pasti terasa berat dan sakit. Karena pada proses ini semua kedagingan mulai dikikis. Namun percayalah dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mampu melewati proses tersebut dengan kemenangan. Katakan amin. Selagi ada kesempatan, jangan tunda-tunda waktu untuk bertobat. Tuhan Yesus sangat mengecam keras orang-orang yang tidak mau bertobat. Bahkan Yesus berkata, celakalah. Dengan baik-baik, celakalah. Wah, hidup tanpa pertobatan hanya akan menuntun seseorang kepada kehancuran. Yang ngerti katakan amin. Lukas 15 ayat ke-7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini adalah salah satu perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh Yesus di mana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Yang ingin saya sampaikan adalah siapa itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Para pemungut cukai adalah orang-orang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Mereka mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi yang berada di bawah kekuasaan Roma pada saat itu. Seringkali mereka dipandang sebagai pengkhianat bangsa dan sebab itu mereka dibenci oleh masyarakat Yahudi. Mereka bahkan dikucilkan oleh orang banyak. Dan siapa itu orang-orang berdosa? Nah, sangatlah penting untuk dipahami bahwa istilah orang berdosa menurut Alkitab tidak hanya menunjuk kepada para pezina, pembunuh, dan yang sejenisnya. Sebenarnya istilah orang berdosa di masa perjanjian lama mencakup kalangan yang lebih luas lagi. Sebagai contoh, para penggembala dipandang sebagai orang berdosa. Demikian juga dengan pengendara keledai. Pada zaman itu tidak ada truk ataupun mobil angkutan umum untuk mengangkut barang-barang. Jadi para pengendara keledai menjual jasa pengangkutan barang buat penduduk. Para penyamak kulit binatang juga disebut orang berdosa, orang-orang yang najis. Jadi kita perlu memahami bahwa istilah orang-orang berdosa di dalam Alkitab mencakup makna yang sangat luas. Lalu mengapa orang-orang itu disebut berdosa? Karena mereka menjalankan usaha yang biasanya dilakukan secara tidak jujur. Para gembala dipandang sebagai orang berdosa karena kadang-kadang mereka membawa dombanya merumput di tanah milik orang lain tanpa minta izin. Mereka juga dituduh sering berlaku tidak jujur. Jadi masyarakat memandang mereka secara pukul rata sebagai orang-orang berdosa. Anggapan ini diberlakukan terhadap semua gembala. Alasan lain lagi yang membuat mereka dipandang sebagai orang berdosa adalah karena mereka sering berhubungan dengan orang asing. Orang-orang yang bukan Yahudi. Seorang pedagang yang sering berhubungan dengan orang asing juga akan dipandang sebagai orang berdosa.
Lalu sebagai orang yang najis lagi. Nah, ada pemisahnya tegas antara orang Yahudi dengan orang asing di dalam hukum agama Yahudi zaman itu. Hal berikut yang menarik perhatian adalah keindahan kata-kata yang tertulis di ayat keempat. Dikatakan sampai ia menemukannya. So, si gembala itu mencari terus sampai menemukan dombanya. Ia tidak mau menyerah. Ia mencari di setiap gua ataupun di setiap lubang yang ditemuinya. Mungkin saja domba itu terjatuh di salah satu lubang yang ada. Ia mencari di setiap balik semak belukar dan di mana sajalah. Ia tidak menyerah sampai akhirnya menemukan kembali domba itu. Nah, saudara, saya teringat pada keindahan kata-kata yang mengungkapkan kasih Yesus kepada murid-muridnya yang tertulis di Yohanes 13 ayat 1b. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Katakan amin. Wow, ini luar biasa. Saudara, ia terus mencari dan mencari. Ia pantang menyerah. Kasihnya kepada kita sangat teguh. Tidak membiarkan saudara dan saya, orang-orang percaya, hilang begitu saja. Sesudah menemukan kembali dombanya yang hilang, si gembala itu menggendongnya pulang. Para peternak domba memberitahu saya begini, bahwa seekor domba yang tersesat akan begitu ketakutan dan kehilangan semangat. Sehingga ia hanya duduk diam di tempatnya tak berdaya. Domba itu tidak tahu harus berbuat apa. Jadi alasan mengapa si gembala itu menggendong dombanya pulang adalah karena domba itu sedang dalam keadaan lemas ketakutan. Tidak mampu menggerakkan kakinya dan hanya duduk diam bersembunyi di balik semak. Nah, selanjutnya di ayat ke-5 dan ke-6 kita diberitahu bahwa si gembala itu tidak menggendong dombanya kembali ke kandang di padang. Akan tetapi membawanya pulang ke rumah. Wow. Ayo kita lihat yuk di ayat ke-5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat ke-6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Wow. Saudara lihat ya, lukisan tentang domba yang digendong di pundak si gembala sering terlihat dalam karya seni Kristen. Si gembala menaruh dombanya di pundak, kaki depan dan kaki belakangnya melingkari pundak gembala tersebut. Si gembala memegang dua kaki di sebelah kanan dan dua lagi di sebelah kiri serta membawanya pulang. Perlu untuk kita ingat bahwa domba yang hilang itu dibawa pulang ke rumah di dalam perumpamaan ini. Amin. Keindahan dari perumpamaan ini adalah bahwa ia berkisah tentang kebaikan kasih Allah yang sekalipun kita sudah tersesat, sekalipun kita sudah sangat jauh, Allah tetap mencari kita. Hatinya Tuhan selalu tertuju pada kita. Ia tetap memperdulikan kita. Mungkin orang lain sudah tidak lagi menaruh harapan pada kita. Tetapi Allah tidak begitu. Tuhan akan terus mencari kita sampai memang tidak ada jalan yang tersisa. Dan dia pastikan menemukan saudara dan saya kembali. Kembalilah kepadanya dan ia akan memberikan pengampunan yang berlimpah. Tuhan akan memberikan pengampunan dengan limpahnya jika kita meninggalkan jalan kefasikan dan juga pikiran yang jahat. Lihat Lukas 15 ayat ke-7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada sukacita di dalam pertobatan. Boleh katakan amin? Wow. Satu lagi kita lihat. Jika orang-orang Farisi dan Saduki serta ahli-ahli Taurat sangat alergi terhadap orang-orang dianggapnya berdosa, maka Tuhan Yesus justru menjangkau dan melayani orang-orang berdosa. Bukan menghakimi, mencela, dan menjauhi mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan Saduki dan juga ahli-ahli Taurat itu. Setiap kali Tuhan Yesus dekat dengan para pendosa, mereka langsung mengkritik Yesus habis-habisan. Contoh, ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Kita lihat di Lukas 15 ayat 2 tertulis begini. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lihat, Yesus menerima orang-orang berdosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan supaya mereka mengerti benar akan maksud dan tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ada 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang pertama adalah tentang domba yang hilang, yang kedua adalah dirham yang hilang, dan yang ketiga adalah anak yang hilang. Meski mempunyai 100 ekor domba, jika ada seekor dombanya yang hilang, si gembala pasti akan pergi mencari domba yang sesat itu, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Begitu juga dengan seorang wanita yang kehilangan 1 dari 10 dirhamnya, pasti akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencarinya, dan ketika dirhamnya ditemukan kembali, bersukacitalah wanita itu.
Seorang ayah meluapkan kegembiraannya yang tiada tara ketika melihat anaknya yang hilang telah kembali ke rumah. Bahkan ia memberi perintah kepada hamba-hambanya untuk memakaikan kepadanya jubah yang terbaik, cincin dan juga sepatu. Tidak hanya itu, semua yang terbaik berikan kepada anaknya yang hilang itu, yang sudah kembali. Tertulis di Lukas 15 ayat ke-23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Wah, luar biasa ya. Sekali lagi, ada sukacita di dalam pertobatan. Maka Bapak Ibu semua sekali lagi bertobatlah. Katakan amin. Inilah dirasakan Tuhan Yesus ketika ada seorang yang berdosa, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saat itu pula surga dipenuhi dengan sorak-sorai dan sukacita yang melimpah. Tangan Tuhan selalu terbuka menyambut anak-anaknya yang terhilang, yang mau kembali kepadanya. Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, jangan pernah sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat, karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita bisa ada kesempatan untuk hidup di dunia ini. Sebab jika sudah terlambat, kita tidak punya waktu lagi untuk memperbaikinya. Yang ada hanyalah penyesalan yang tiada arti. Bertobatlah. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada sukacita di dalam pertobatan. Hari ini kami belajar Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Sekalipun kami tersesat, Tuhan akan menemukan kami kembali. Kami seperti anak yang hilang. Sekalipun kami hilang, kami kembali. Tuhan sambut, bahkan Tuhan memberkati. Tuhan kasih jubah yang terbaik. Bahkan dirham yang hilang akan terus dicari sampai menemukan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang selalu melindungi dan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, kami adalah anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati setiap umat Tuhan. Suami, istri, anak-anak yang ada di rumah-rumah yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Tuhan, diberkatilah mereka semua. Kiranya ada pertobatan di dalam setiap keluarga. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh semakin hari semakin mengenal Kristus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas